Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Supriyatna dari Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Miftahul Huda Fakultas Syariah semester 1 dengan NIM 2526020266. Di sini Supriyatna ingin menjelaskan tentang apa itu sejarah hukum Islam yang diberikan tugas oleh Ibu Isnu Khalifah SHMH dengan mata kuliah sejarah hukum Islam juga. Pertama-tama yaitu tentang pengertian sejarah hukum Islam. Sejarah hukum Islam atau yang dikenal sebagai tarik tasrih adalah disiplin ilmu yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan hukum. Hukum Islam mulai dari kenabian hingga saat ini, termasuk latar belakang sosial, politik saat ini, proses penetapan syariat, serta dinamika pemikiran para ulama dalam melakukan ijtihad. Melalui studi ini, kita dapat memahami bagaimana Al-Quran dan hadis ditafsirkan menjadi produk hukum yang dinamis. Bagaimana mazhab-mazhab besar lahir serta pentingnya menyikapi perbedaan pendapat, ikhtilaf secara bijaksana sebagai sebagian dari kekayaan intelektual Islam yang adaptif terhadap perubahan evolusi hukum Islam dari masa sahabat hingga bentuk mazhab. 2 hours later. Tahukah Anda bagaimana ribuan hukum Islam yang kita jalani sekarang bisa tersusun rapi? Awal mulanya, semua berawal dari proses sejarah yang sangat dinamis yang dalam disiplin tarik tasrih. Ilmu ini mempelajari latar belakang munculnya hukum Islam dan fase perkembangan dengan tujuan agar kita memahami bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa sedikit pun meninggalkan privasi dasar Al-Quran dan Sunnah. Perjalanan ini dimulai secara intensif pada periode sahabat, yakni masa pengembangan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Seiring meluasnya wilayah Islam, muncul berbagai persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi. Dalam menghadapi tantangan ini, para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan mulai mengembangkan metode ijtihad dan musyawarah. Mereka berupaya menetapkan hukum secara bijaksana dengan tetap bersandar pada nilai-nilai wahyu, hingga hukum Islam mulai menunjukkan karakter yang dinamis dalam merespon kebutuhan masyarakat kala itu. Tomorrow. Memasuki masa dinasti Umayyah dan awal Abbasiyah, hukum Islam masuk ke periode tadwin atau masa kodifikasi. Ini adalah era pengumpulan dan pembukuan secara resmi terhadap hadis, fatwa sahabat, dan berbagai cabang ilmu Islam lainnya. Langkah besarnya yaitu dengan mengambil karena adanya kekhawatiran akan kehilangan ilmu seiring wafatnya para penghafal hadis serta maraknya persebaran hadis palsu. Proses pembukuan ini menjadi pondasi kokoh bagi pelestarian khazanah intelektual Islam agar tetap terjaga keasliannya dan dapat dipelajari oleh generasi setelahnya secara akurat. Puncaknya terjadi pada abad kedua hingga ketiga Hijriah yang dikenal sebagai masa perbentukan mazhab dan pembukuan fikih. Pada masa keemasan ini, para imam besar menyusun metodologi hukum secara sistematis yang melahirkan 4 mazhab utama. Yang pertama yaitu Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, dan yang keempat Hambali. Sebagai kesimpulan, sejarah ini mengajarkan kita bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan menghargai perbedaan mazhab adalah bentuk penghormatan terhadap kekayaan intelektual Islam. Oleh karena itu, mari kita tidak hanya mempelajari produknya hukumnya saja, tetapi juga sejarah di baliknya agar kita memiliki pemahaman agama yang lebih bijak dan moderat
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.